Prinsip paling mendasar dalam bioremediasi adalah mikroorganisme yang mampu menguraikan kontaminan berbahaya dan juga merubahnya menjadi bentuk yang lebih ramah lingkungan. Mikroorganisme akan menghasilkan enzim dan berperan sebagai biokatalis, kemudian dia akan membantu proses biokimia untuk mendegradasi polutan. Oleh karena itu, teknik bioremediasi hanya dapat dilakukan pada lingkungan yang bisa mendukung kehidupan. Mikroorganisme dapat bekerja jika mendapatkan akses pada berbagai material atau zat yang membantu mereka untuk membentuk energi dan juga nutrisi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemampuan mikroorganisme. Yang pertama adalah faktor biotik. Faktor biotik berkaitan dengan kemampuan mikroba untuk melakukan metabolisme. Faktor biotik secara umum meliputi hambatan aktivitas secara enzimatik dan juga perkembangan dari mikroba itu sendiri. Hambatan aktivitas enzimatik bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya kompetisi antar mikroba dalam memperoleh sumber karbon yang terbatas, kemudian interaksi antagonis antar mikroba, misalkan predasi oleh protozoa dan juga bakteriofagi. Pada faktor biotik yang kedua yaitu perkembangan mikroba, keberhasilan dari proses bioremediasi juga ditentukan oleh ketepatan dari penggunaan jenis mikroorganisme. Secara teori terdapat dua jenis mikroorganisme yaitu spesies yang alami dan juga spesies yang merupakan hasil dari rekayasa genetika. Aplikasi bioremediasi yang umum dilakukan adalah menggunakan populasi mikroba alami yang seringkali kita ketahui karakteristiknya itu tidak sesuai dengan kondisi pencemaran. Genetically modified microorganism atau GMO merupakan mikroorganisme dari hasil rekayasa genetik yang umumnya paling tepat digunakan dalam bioremediasi karena dia sifatnya stabil. Selain faktor biotik, faktor abiotik atau faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam keberhasilan proses bioremediasi. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi proses biodegradasi itu meliputi yang pertama adalah kandungan senyawa kimia. Senyawa kimia ini akan berperan untuk mendukung proses metabolisme dan juga perkembangan dari mikroba meliputi COD, BOD, ada TOC, kemudian ada nitrogen, fosfor, serta beberapa kandungan logam. Kemudian yang kedua adalah pH, di mana proses biodegradasi umumnya berlangsung optimal pada pH netral. Namun terdapat juga beberapa organisme yang berbeda, misalkan pada fungi atau jamur yang umumnya dia memerlukan kondisi lingkungan yang sifatnya asam supaya metabolismenya bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah suhu. Kebanyakan mikroorganisme yang diperlukan dalam proses biodegradasi limbah itu sifatnya mesofil, di mana mereka membutuhkan suhu optimal sekitar 25-37 derajat Celcius agar dapat bertahan hidup. Dan yang keempat adalah ketersediaan oksigen dan nutrisi. Ketersediaan oksigen dan nutrisi merupakan komponen yang sulit untuk dimanipulasi. Bakteri yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi senyawa organik itu umumnya bersifat heterotrof dan juga dia memerlukan senyawa organik sebagai sumber karbon dan energi.